Ketika dikeluarkan ternyata nggak ngaruh. Mengikut apa enggak? Menurut apa enggak? Enggak. Nah, dicobalah yang ketiga. Dikurung, tidak diberikan makan. Hanya dalam waktu beberapa hari saja langsung minta ampun dan akan nurut. Menanggapi atau mungkin menyikapi tantangan-tantangan yang dihadapi sama pekerjaan dan bagaimana sih tips atau solusinya gitu. Terutama dalam kita bekerja nih, kita ambil dari lingkup sederhana aja. Kita kan sudah bekerja dan di lingkungan pekerjaan kan pasti kan tekanan dan intensitasnya kan tinggi sekali nih. Nah, bagaimana teman-teman yang di sini yang menjalankan puasa itu bisa menanggapi atau mungkin menyikapi tantangan-tantangan yang dihadapi sama pekerjaan dan bagaimana sih tips atau solusinya gitu. Oke, siapa dulu nih? Mungkin dari Mbak Putri dulu coba. Kalau untuk di pekerjaan ya, karena kebetulan job saya banyak berkomunikasi sama klien ya. Biasanya kita kalau telepon, diskusi, haus tinggal minum. Baik. Karena penyesuaiannya itu, tapi bukan berarti tidak menjalankan pekerjaan ya, no ya, tetap jalan. Pekerjaan tetap jalan seperti biasa. Hanya saja itu, seperti yang Mas bilang, mengendalikan diri tadi itu. Nah, pekerjaan tetap jalan seperti biasa, karena kan kalau bekerja itu kan juga ibadah. Puasa juga ibadah. Berarti kalau kita bekerja sambil berpuasa, berarti ibadahnya double. 2 kali. Iya, insya Allah pahalanya juga double. Nah, itu bagaimana cara ini ya, penyesuaian ketika puasa tapi bekerja. Nah, itu tetap ini sih kalau aku tadi tuh mengendalikan mood itu pasti. Mengendalikan hawa nafsu ya. Nafsu kan terkait emosi juga iya, marah iya, makan, minum, gitu kan. Nah, itu tetap jalan aja. Jalan aja seperti biasa. Cuman kalau misalkan pas kadang kan mood kita juga nggak bisa pas nggak stabil atau mungkin kita menghadapi orang-orang dengan yang tadi nggak sesuai dengan ekspektasi kita ya. Nah, itu mungkin sabar. Diam dulu, ambil nafas. Kalau udah cooling down, nah itu baru ini aku harus ngapain ya di sini ya, gitu sih. Jadi benar kalau Mas Asrul, puasa itu ada remnya, bikin kita ngerem. Kayak mau biasanya kalau misalkan langsung gini langsung marah, langsung kecewa, langsung nangis, itu nggak dulu. Oh iya, aku lagi puasa nggak boleh nih kayak gini. Jadi diam dulu, cooling down dulu, baru lanjut. Tetap harus bisa mengontrol diri kembali. Betul. Oke. Kalau dari Mas Asrul bagaimana Mas Asrul? Cara ini pakarnya nih. Puasa terus tapi kerja ya. Iya. Dulu itu kan ini. Dulu itu kan pas zamannya siapa Pak? Presidennya Gus Dur kayaknya dulu ya. Yang ketika bulan puasa itu masuk kan sekolah diliburkan semua ya. Nah, setelah itu kan kita diminta untuk bekerja, apalagi ya bekerja ya kerja. Jadi gini, teman-teman, gimana sih ketika tetap bekerja tapi berpuasa? Boleh tidak ya? Atau mungkin ada nggak beberapa yang perlu kita antisipasi, jangan sampai nanti niatnya kita bekerja tapi malah ternyata merusak puasa. Jadi puasa itu bukan berarti kita nggak kerja sama sekali, Mas. Malah tetap kita diminta untuk bekerja. Jadi datangnya puasa itu bukan untuk mengurangi pekerjaan kita, tetapi datangnya puasa sebagai pengingat untuk kita harus bekerja untuk dunia kita, tetapi di samping itu juga harus mementingkan akhirat. Nah, bagaimana caranya menyikapi hal seperti itu? Menjadi gini, puasa ini kan selalu yang pertama kita rasakan kan lapar ya. Kemudian anjuran yang pertama kali untuk berpuasa itu, kalau di Quran, mungkin kalau kitab suci lah ya, kitab suci Al-Quran itu di satu ayat yang langsung menegaskan di Quran surat yang kedua Al-Baqarah 183. Apa tuh Mas? Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam. Oke, yang artinya apa tuh? Sangat menarik ya. Oke. Sama sharing-sharing ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah itu dalam Al-Quran mengatakan bahwa wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini ada
Kata yang pertama adalah wahai orang-orang yang beriman. Yang nggak beriman berarti nggak usah. Kan seperti itu kira-kira ya. Oke, secara teksnya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu untuk berpuasa. Berpuasa itu menahan diri dari hawa nafsu. Yang tadi dia katakan bahwa dapat merusak puasa. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa itu secara sederhananya menjauhkan diri dari segala hal yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan segala perintahnya. Sederhananya seperti itu. Itu yang pertama. Maka ketika datang puasa, maka bukan berarti tidak usah kerja atau alah, bos gue Belum puasa nih. tahu bulan puasa malah dikasih kerjaan yang segini, malah nggak kurangi kerjaannya. Malah itu secara tidak langsung akan mencederai datangnya bulan Ramadan sebagai bulan kemenangan untuk umat Islam. Kenapa? Ketika orang yang sekolah, saya selalu mengidentikan dengan orang yang sekolah karena kan tentu kita sama-sama pernah di sekolah ya. Ketika anak-anak ini akan naik ke tingkat yang selanjutnya, tentu di akhir semester itu kan akan diberikan ujian. Betul. Sama untuk meraih konsep atau predikat takwa tadi itu, kita harus diberikan ujian. Nah, yang pertama ketika kita kaitkan dengan puasa adalah tetap berpuasa, di samping itu kita kerja. Kalau biasanya 11 bulan yang lalu kita bekerja dengan kalau haus tinggal minum, kalau lapar tinggal makan. Tapi kita bisa di jadwal waktu makannya ya. Iya. Boleh kan? Oke. Nah, kalau lapar tinggal makan, marah tinggal marah. Sekarang tidak ada remnya. Tapi ketika datangnya puasa itu minimal bisa mengerem tadi itu. Kita bisa mengendalikan. Oh, mana yang boleh kita laksanakan, mana yang tidak. Kira-kira seperti itulah. Berarti selama berpuasa itu yang dikendalikan, yang dikontrol itu nggak hanya makan dan minum saja berarti ya, Mas Mbak ya? Tapi juga dari amarah ego kita supaya kita kontrol gitu ya. Oke. Terus saya mau tanya nih, Mas. Kalau misalnya di dalam bulan puasa ini kita diberikan sebuah pekerjaan yang berat, begitu kan? Atau mungkin kita ambil beberapa case untuk pekerja-pekerja yang mungkin membutuhkan tenaga yang lebih besar, tenaga fisik. Nah, itu mereka kan harus menahan lapar dan juga minum tuh. Iya, pasti. Dan itu kan tantangannya berat tuh, ya kan? Kalau dari pengalaman Mas sama Mbaknya nih, kira-kira seberat apa sih ketika menahan lapar, menahan haus, atau menahan ego selama bulan puasa? Seberapa sulit? Coba. Mungkin dari Mas Asrul dulu. Oke, ini kan udah interview. Jadi saya penasaran. Oke, jadi ini pertama sebelum saya jawab itu, yang memberatkan kita untuk menahan minimal lapar dengan haus itu kan nafsu. Oke. Jadi nafsu itu lingkupnya banyak ya. Nafsu itu kan yang membuat kita ingin mengerjakan ini. Ya. Nah, jadi ternyata awal mulanya nafsu dibentuk itu dia memang pembangkang awalnya. Jadi ketika diciptakan hawa nafsu itu, dia diminta untuk patuh tapi nggak mau. Maka dileburkanlah ke dalam neraka. Jadi neraka kita itu ternyata ada dua. Yang dulu kita tahunya kan neraka itu hanya neraka yang membakar ya, panas. Nah ternyata ada dua. Pertama dimasukkan ke neraka yang paling membakar, paling panas. Nah ketika dimasukkan situ nggak mempan. Ketika dikeluarkan, menurut apa enggak, maka dimasukkan yang neraka yang kedua, yaitu membekukan. Jadi ada neraka yang mau panas menyala-nyala, ada yang neraka yang membekukan. Sakit membekunya itu sampai ketika mungkin ketika kita merasakan kulit kita masuk di suhu yang minus sekian. Oke. Nah, sudah bukan dingin tapi minus ya. Sudah bukan panas, sudah bukan 0 derajat tapi minus. Nah, kira-kira begitulah. Ketika dikeluarkan ternyata nggak ngaruh. Mengikut apa enggak? Menurut apa enggak? Nah, dicobalah yang ketiga. Dikurung, tidak diberikan makan. Hanya dalam waktu beberapa hari saja langsung minta ampun dan akan nurut.
Berarti satu cara dari kisah itu, satu cara untuk menundukkan hawa nafsu adalah tidak memberikan makan atau mengontrol makan dan minuman. Itu yang pertama. Aku sampai lupa tadi saya. Mas Putra apa? Saking serunya begitu. Aku lupa. Pertanyaannya tadi sederhana sih Mas. Seberapa berat sih bagaimana cara masuk? Oke. Kayak yang ini lebih fisik ya. Gimana kalau hukum puasa kan wajib ya? Iya. Dan itu ketika wajib tidak mampir, orang mengatakan berarti nggak ada toleran dong. Berarti Islam itu sangat tolerir dalam beribadah, bukan tolerir dengan agama yang sampingnya, tetapi dalam internal Islam pun sangat tolerir dalam hal beragama. Bahkan dikatakan bahwa orang yang berpuasa itu tetapi harus tetap wajib berpuasa ya. Umpama orang yang kuli bangunan lah, yang setiap hari, setiap pagi sampai selesai itu di bawah terik matahari, kemudian kerja keras, angkat itu, angkat sana, angkat sini. Kira-kira bagaimana dengan seperti itu? Sementara ketika mungkin dipaksa berpuasa, berpotensi untuk merusak kesehatan. Karena dipaksa ya, orang yang kerja keras kan harus butuh energi yang banyak. Seperti ketika kalau orang berpuasa kan ditahan, makanya jadi berkurang energinya yang masuk. Bagaimana dengan seperti itu? Pandangan Islam seperti ini. Di pagi hari, di subuh, waktu imsak ya, waktu makan sahur itu, dia tetap wajib berpuasa, Mas. Berniat untuk makan sahur, berniat untuk berpuasa. Nah, sampai nanti mungkin jam 10, jam 11, atau jam 1, itu berada di fase yang kalau tidak membatalkan puasa, berpotensi merusak kesehatan, bahkan meninggal. Ingat ya, berpotensi untuk merusak kesehatan, bahkan bisa meninggal. Itu dia bisa membatalkan. Dan itu nggak dosa. Itu nggak dosa, ya? Itu boleh. Jadi puasa ini tidak dipaksakan kepada orang yang betul-betul tidak mampu. Tapi di awal harus tetap ada niat untuk tetap berpuasa. Nah, persoalannya nanti kalau sudah dibatalkan, apakah terhitung sah puasanya sehari atau tidak? Ya enggak. Dari puasa itu di dalam Islam ada yang dinamakan puasa mengganti puasa di hari lain, Mas Putra. Oh, itu bisa tuh, Mas? Bisa. Okay. Atau namanya mengkodok. Apa, Mas? Mengkodok. Apa itu? Bukan K ya, Q. Oh, Q. Nah, sorry. Q. Mengganti puasa di hari lain selain bulan Ramadan. Begitu kira-kira. Jadi sama harus puasa, bukan yang nanti kayaknya aku nggak bisa deh, nggak usah puasa, soalnya puasa nggak bisa kayak gitu, tetap harus niatnya puasa seperti. Ya, jadi tuh mengganti puasa nggak hanya yang kuli bangunan tadi yang saking kerja kerasnya dia butuh asupan energi ya. Mungkin bagi kami perempuan tuh juga, Mas Putra, seperti saya yang sekarang mungkin sedang berhalangan dan tidak puasa, itu wajib mengganti di hari lain setelah bulan Ramadan. Sesuai dengan jumlah yang mungkin itu ya, bolongnya itu ya. Iya, ya. Dan itu bebas ya, di hari apa saja ya? Bebas. Okay. Namun ini mungkin tambahan ya, ketika selain hari Jumat saja biasanya. Tapi puasa sunnah itu kenapa nggak dibolehkan? Bukan nggak boleh dibolehkan, tidak dianjurkan di hari Jumat itu, karena apalagi kalau cuma hari Jumat. Ya. Karena kita di Islam itu biasanya menjadikan hari Jumat itu menjadi hari raya setiap minggu, setiap pekannya. Kecuali kalau Jumat puasa, Sabtu puasa, Minggu puasa ya, atau terus boleh. Tapi kalau hanya Jumat saja itu disarankan untuk mencari hari lain. Itu Mas Putra kira-kira. Dari Putri gimana? Seberapa berat Mbak tantangan dalam berpuasa ini? Seberapa berat? Iya. Ya kalau di awal pasti berat. Tapi kan ini sudah dijalankan dari zaman kita kecil ya. Namanya berarti puasa. Jadi kalau dari saya Mas Putra ya, dari zaman kecil tuh diajari dulu latihan puasa. Misalnya dari umur 5 tahun saya mulai belajar puasa itu, belajar dari setengah hari dulu. Jadi nanti waktu zuhur itu berbuka. Setelah itu lanjut lagi. Tapi kalau sudah di umur dewasa itu udah nggak boleh kayak gitu ya. Jadi harus full. Berarti bertahap ya. Tapi karena sudah terlatih dari kecil, jadi makin dewasa dan sampai dengan sekarang, jadi ya sudah kayak sudah kebiasaan kayak sholat aja gitu kan setiap hari 5 waktu yang wajib ya. Lama-lama juga ya sudah, emang karena sudah kegiatannya, sudah kewajibannya, jadi ya
kalau dibilang berat mungkin di 1-2 hari pertama, tapi habis itu ya sudah. Oke, berarti memang beberapa puasa kan untuk beberapa orang itu kan seperti yang dikatakan Mas Asmi tadi kan ada beberapa kondisi yang memang diperbolehkan untuk tidak puasa. Ya. Ya, salah satunya mungkin tadi karena mungkin ada Membahayakan kesehatan. iya membahayakan kesehatan. Nah, bagi mereka yang punya riwayat sakit nih Mas, misalnya saya ada riwayat sakit asma misalnya, lalu saya diwajibkan untuk puasa, saya memaksakan diri tapi saya tetap nggak kuat, itu berarti tetap dihitung puasa atau seperti apa tadi Mas? Memaksakan diri Untuk tetap puasa tapi ternyata Nggak mungkin kuat itu. ya sampai jam 2 siang akhirnya saya nggak kuat, saya akhirnya makan itu apakah terhitung puasa atau bagaimana tuh Mas? Untuk terhitung puasa itu tetap harus full Mas. Jadi mulai dari terbitnya fajar, waktu subuh ya biasanya. Kalau teman-teman bisa mungkin mengenal waktu imsak ya, waktu menahan. Kemudian sampai waktu azan maghrib atau tandanya berbuka seperti itu. Nah kalau cuma sampai jam 2 ini dia tidak mendapatkan dosa karena membatalkan puasa, tetapi puasanya dihitung utang. Wajib mengganti yang tadi itu. Utang dulu, nanti diganti. Tapi harus diganti ya. Utang itu kan harus diganti ya. Yo, utang nggak investasi. Wajib diganti, wajib diganti. Nah investasi itu beda ya. Beda. Dan membayar puasa itu ada 2 macam. Ada yang membayar dengan langsung cash puasa, ada yang disebut dengan membayar fidyah. Nah kalau fidyah itu tidak boleh dilaksanakan atau dilakukan semua orang. Fidyah ini kan hanya memberikan makan kepada orang yang tertentu, orang yang kurang mampu. Nah itu kadang disalahgunakan oleh orang lain. Kadang orang yang punya uang banyak nih, kemudian sengaja untuk membatalkan bukan sengaja, tidak membatalkan puasa, kemudian memandang enteng, cuma bayar itu, cuma ngasih makan itu bisa, cuma 30-60 saya bisa. Itu nggak bisa seperti itu. Makanya ketika orang yang masih sehat itu nggak boleh membayar fidyah, termasuk orang yang ibu hamil ya, yang sudah melahirkan. Kalau dia tidak boleh langsung membayar fidyah. Banyak kan seperti itu. Akibat setiap tahun diberikan karunia ya, setiap tahun hamil, kemudian numpuk kan akhirnya. Dan itu nggak boleh langsung ketika dia masih sehat dan masih mampu untuk membayar puasa, itu tidak boleh langsung bayar fidyah. Tetap harus menyicil dengan puasa seperti itu. Nggak ada nyicil dan membayar puasa nggak harus cash 30 hari kok. Boleh Senin Kamis, atau mungkin 2 hari, boleh. Yang penting kita tahu berapa hari utangnya, sekian lah yang dibayar. Kurang lebih seperti itu Mas Putra. Jadi banyak ya ilmunya kita dapat hari ini ya. Banyak sekali nih Pak. Tertarik? Waduh. Loh, tadi tuh coba dulu. Coba dulu puasanya. Oke, baik. Ya. Gini. Oke. Ternyata seru juga pembicaraan kita hari ini ya Mbak Putri, Mas Asrul ya. Oke Mas. Banyak ilmu yang didapat dari sisi agama juga ya. Betul, saya menambah wawasan sendiri nih dari pihak mungkin yang teman-teman beragama Muslim. Jadi saya tahu nih sebagian nih ternyata dinamika saat berpuasa itu seperti itu gitu. Jadi ketika saya nanti punya teman yang menjalankan ibadah puasa, saya tahu gitu harus mau ngapain untuk menghargai mereka-mereka yang berpuasa begitu. Masya Allah. Oke, begini mungkin statement terakhir mungkin dari Mbak Putri dan Mas Asrul. Ini statement terkait tentang puasa nih ya. Mungkin bisa disampaikan atau memberikan sebuah motivasi lah untuk teman-teman yang mungkin sedang menjalankan puasa, atau mungkin tips and trick supaya nanti puasanya dapat berjalan dengan lancar. Mungkin dari Mbak Putri dulu coba. Oke, jadi puasa ini tadi kan kita panjang lebar dibahas ya. Betul. Itu jadi inti dari puasa adalah menahan diri, menahan hawa nafsu, baik dari lapar, haus, emosi, mood tadi ya dalam bekerja terutama. Nah tadi itu yang digarisbawahi, puasa tetap harus bekerja. Kan ya, karena sekali lagi puasa itu ibadah yang wajib, pekerjaan juga ya, jadi dikejar duniawinya juga dikejar akhiratnya, betul Mas Hasrul? Nah jadi memang harus dilaksanakan balance, dunia dan akhirat itu balance, jalan bareng gitu kan. Jadi ya itu tadi, bekerja ibadah, puasa ibadah, kita jalankan dua-duanya, kita ibadahnya 2 kali. Insya Allah kalau pengendalian diri kita bagus, mengendalikan hawa nafsu, emosi dan lain sebagainya, pahalanya kan Masya Allah ya banyaknya ya. Betul. Itu jadi tetap semangat. Bagi teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa maupun yang sedang tidak, ataupun bagi teman-teman yang
mungkin tidak menjalankan ibadah puasa Mas Jepen ya, Mas Putra, itu setidaknya kita sharing di hari ini ya. Oke, langsung gitu tuh Mas Asru. Yang terakhir ya, sebelum Iya. kita closing statement untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Jadi teman-teman semua, puasa itu bukan beban. Jadi puasa jadi berat ketika dijadikan beban dalam ibadah kita. Apapun ketika dijadikan beban itu akan menjadikan berat. Dan perlu kita ingat bahwa puasa itu hanya datang sekali setahun dalam kalender kita. Yang jelas, tahun depan ketika belum kiamat itu puasa akan selalu ada. Yang belum tentu adalah umur kita sampai apa tidak untuk bertemu di puasa tahun depannya. Maka kalau sampai saat ini teman-teman semua masih dipertemukan dengan bulan puasa ini, maka laksanakanlah puasa itu dengan baik, berniat luruskan niatnya untuk berpuasa, jangan mudah tergoda dengan tren sekarang. Yang tren-tren yang mulai kayak nggak harus 30 hari ke puasa, mau sehari 2 hari kan boleh ya. Tetap harus menjaga niat baiknya. Semoga dengan puasa ini menjadi penggugur untuk kita semuanya, dan tentunya kita mendapatkan predikat takwa tadi, yaitu yang ditandai dengan semua dosa-dosa kita diampuni, dan tentunya nanti kita bisa dipertemukan semuanya di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih Mas Putra. Oke, baik, terima kasih untuk Mas Asrul atas statementnya. Wah, luar biasa nih dari Mbak Putri juga. Puasa itu wajib ya tadi, bukan formalitas. Oh, benar ya, wajib. Iya, wajib. Ini saya kasih teman-teman saya yang ini masih bolong-bolong. Iya. Tolong dipantau. Akan saya pantau dong. 2 kali 4 jam. Oke, baik. Siap. Oke, terima kasih ya. Siap. Untuk Sama-sama. Mbak Putri dan Mas Asrul untuk informasi yang luar biasa di hari ini ya. Banyak wawasan yang tentunya menambah pengetahuan buat kita semua. Mungkin khususnya teman-teman juga yang menonton ini ya, mungkin bisa menambah pengetahuan teman-teman terkait tentang dinamika puasa itu seperti apa begitu ya. Oke, baik, terima kasih juga. Makasih. Oke, terima kasih Mas. Hadir di hari ini ya. Iya. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan gitu ya. Siap. Oke, baik, kalau begitu teman-teman, kita akhiri untuk pertemuan kita hari ini dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah. Oke. Nah, itu bedanya dengan Allah Malakasem itu sama tadi Mas Asrul sebutkan itu, boleh sedikit dijelaskan biar kasih info atau pemahaman bagi kita, terus saya juga ya. Sebetulnya Saya sendiri masuk sebagai umat yang tidak merayakan Lebaran dan juga tidak melaksanakan puasa, itu sangat bersyukur. Karena ketika puasa, ngabuburit itu makanan melimpah sekali.